Duniaku adalah sebuah mahakarya yang kubangun dengan keringat, darah, dan air mata. Namaku Arini Wijoyo, dan di usia 35 tahun, aku telah berhasil mendirikan sebuah perusahaan properti yang disegani di ibu kota. Setiap gedung pencakar langit yang kami bangun seolah menjadi monumen keberhasilanku. Aku memiliki segalanya, karir yang cemerlang, kekayaan yang melimpah, dan seorang suami yang, setidaknya di mata dunia, adalah pasangan yang sempurna. Namanya Bramantio. Pria yang 10 tahun lalu kunikahi karena cinta. Wajahnya tampan, tutur katanya lembut, dan perlakuannya manis. Dia adalah pria sederhana yang kutemui saat perusahaanku baru merintis. Aku melihat potensi dalam dirinya, atau mungkin, aku hanya terlalu dibutakan oleh cinta. Aku memberinya posisi manajer di perusahaanku, memberinya mobil mewah, dan memberinya akses ke semua kemewahan yang tak pernah ia impikan. Kami tinggal di sebuah penthouse megah dengan pemandangan kota yang gemerlap, dikelilingi barang-barang bermerek dan pelayan yang siap sedia. Baginya, hidup denganku adalah tiket emas menuju surga dunia. Bagiku, dia adalah pelengkap kebahagiaan yang telah kuraih dengan susah payah. Namun, surga duniaku perlahan mulai menunjukkan retakannya. Awalnya hanya hal-hal kecil yang kuabaikan. Bram sering pulang larut dengan alasan klise, meeting mendadak dengan klien, padahal semua klien besar selalu aku yang tangani. Ponselnya yang dulu selalu tergeletak bebas, kini tak pernah lepas dari genggamannya dan selalu dalam mode senyap. Kata sandinya, yang dulu adalah tanggal pernikahan kami, tiba-tiba diubah. Saat kutanya, jawabannya selalu sama, untuk keamanan data perusahaan, sayang. Aku, yang terlalu sibuk mengurus bisnis raksasaku, memilih untuk percaya. Aku tidak ingin riak-riak kecil merusak samudera tenang rumah tanggaku. Kecurigaan itu mulai mengental menjadi sebongkah es di hatiku ketika aku melihat laporan kartu kredit gabungan kami. Ada transaksi-transaksi aneh di restoran-restoran romantis pada jam makan siang, pembelian perhiasan wanita yang bukan untukku, dan pembayaran tagihan hotel di akhir pekan saat dia seharusnya melakukan perjalanan bisnis keluar kota. Setiap kali aku mencoba membahasnya, Bram selalu punya alibi yang cerdas. Dia akan tersenyum menawan, memelukku, dan berkata, "Itu semua untuk lobi klien, Arini. Kamu tahu sendiri kan, dunia bisnis kadang butuh cara-cara seperti itu." Lagi-lagi, aku membiarkan diriku diyakinkan, meski sebuah suara kecil di benakku mulai berteriak. Puncaknya adalah suatu sore ketika aku pulang lebih awal dan mendapatinya sedang bertelepon di balkon dengan suara berbisik. Wajahnya tampak begitu bahagia, senyumnya begitu tulus, senyum yang sudah lama tidak kulihat ditujukannya padaku. Saat menyadari kehadiranku, dia langsung mematikan telepon dengan gugup. "Siapa, Mas?" tanyaku, mencoba menjaga suaraku tetap tenang. "Oh, itu, membahas material baru," jawabnya terbata-bata, matanya menghindari tatapanku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bayangan senyum tulus Bram untuk orang di seberang telepon itu terus menghantuiku. Aku merasa seperti orang bodoh yang berdiri di atas panggung sandiwara megah, sementara penonton menertawakan kebodohanku. Kemewahan ini, penthouse ini, semua yang kumiliki terasa hampa. Ada pengkhianatan yang merayap di setiap sudut surga duniaku. Aku lelah dengan kebohongan. Aku lelah meragukan intuisiku sendiri. Keesokan paginya, dengan hati yang berat namun pikiran yang jernih, aku membuat keputusan. Aku menghubungi detektif swasta terbaik di kota itu, seorang pria bernama Pak Tirtayasa, yang direkomendasikan oleh pengacaraku. "Saya ingin Anda mengikuti suami saya, Bramantio," kataku di telepon, suaraku dingin dan mantap. "Saya ingin tahu semuanya. Setiap gerak-geriknya, dengan siapa dia bertemu, kemana dia pergi, dan yang paling penting, kemana aliran uangnya yang tidak bisa ia jelaskan." "Saya mengerti, Bu Arini," jawab Pak Tirtayasa. "Kami akan bekerja secara profesional dan rahasia." Sejak hari itu, aku menjalani hidupku dalam dua dunia. Di satu sisi, aku adalah Arini Wijoyo, CEO yang tangguh dan istri yang, seolah-olah, penuh pengertian. Aku masih menyiapkan sarapan untuk Bram, tersenyum saat dia pamit bekerja, dan mendengarkan cerita-cerita bohongnya tentang hari yang melelahkan di kantor. Namun di sisi lain,
Aku adalah seorang wanita yang hancur dan sedang menunggu bom waktu meledak. Setiap dering ponselku membuat jantungku berdebar kencang, menanti kabar dari Pak Tirtayasa. Setiap hari terasa seperti selamanya. Aku menatap wajah suamiku saat dia tidur di sampingku, pria yang berbagi ranjang denganku, pria yang hidup dari uangku, dan bertanya-tanya, monster macam apa yang bersembunyi di balik topeng malaikatnya? Dia hidup dalam kemewahan yang kubangun, mengendarai mobil yang kubelikan, bekerja di perusahaan yang kudirikan, namun di belakangku, dia menusukku dengan belati pengkhianatan. Rasa cinta yang dulu membuncah kini mulai berubah menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dingin, lebih gelap, dan lebih berbahaya. Keinginan untuk membalas dendam. Aku tidak akan membiarkannya menghancurkanku. Aku yang menciptakan surga ini, dan jika perlu, aku juga yang akan membakarnya hingga rata dengan tanah. 2 minggu terasa seperti 2 tahun. Selama itu, aku hidup dalam kepura-puraan yang menyiksa. Aku menjadi aktris terbaik di panggung sandiwaraku sendiri. Di depan Bram, aku adalah istri yang penuh kasih. Kami makan malam bersama, aku menanyakan tentang pekerjaannya, pekerjaan yang kuberikan padanya, dan aku bahkan sesekali memeluknya, merasakan dinginnya kebohongan di balik kulitnya yang hangat. Sementara itu, di belakang layar, aku terus berkomunikasi dengan Pak Tirtayasa, detektif swastaku. Setiap laporan awal yang ia kirimkan melalui email adalah sayatan baru di hatiku. Subjek, Bramantio, bertemu dengan seorang wanita di sebuah kafe di Kemang. Mereka tampak sangat akrab. Subjek dan wanita yang sama terlihat memasuki sebuah hotel di kawasan Puncak pada hari Sabtu. Subjek membelikan sebuah kalung berlian di mall ternama dan memberikannya kepada wanita tersebut. Setiap kalimat adalah bukti. Setiap foto yang dilampirkan adalah paku yang menancap di peti mati pernikahanku. Wanita itu, sang pelakor, bernama Laras. Dari informasi yang dikumpulkan Pak Tirtayasa, Laras adalah seorang gadis dari kampung yang usianya jauh di bawah Bram. Wajahnya biasa saja, tapi sorot matanya memancarkan ambisi yang liar. Dia adalah tipe wanita yang akan melakukan apa saja untuk keluar dari kemiskinan, dan suamiku, pria lemah yang haus akan sanjungan dan pengakuan, adalah mangsa yang sempurna. Aku menatap foto-foto mereka. Bram tertawa lepas bersama Laras, tatapannya penuh puja, tatapan yang dulu ia berikan padaku. Mereka tampak seperti pasangan yang dimabuk cinta, membangun dunia kecil mereka sendiri di atas puing-puing kehormatanku. Rasa sakit itu begitu menusuk, begitu nyata, hingga napasku terasa sesak. Tapi di balik rasa sakit itu, api kemarahan mulai berkobar, membakar habis sisa-sisa cinta dan kesedihan. Aku tidak akan menangis. Aku akan membuat mereka yang menangis. Hari yang menentukan itu akhirnya tiba. Pak Tirtayasa meneleponku. Bu Arini, saya punya sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar perselingkuhan biasa. Bisakah kita bertemu? Suaranya terdengar serius. Kami bertemu di sebuah lounge hotel yang sepi. Pak Tirtayasa menyerahkan sebuah amplop coklat tebal. Tanganku sedikit gemetar saat membukanya. Di dalamnya bukan hanya foto-foto mesra Bram dan Laras, tetapi juga tumpukan dokumen. Salinan KTP, kartu keluarga, dan yang paling membuat darahku mendidih. Sebuah perjanjian pengikatan jual-beli, PPJB, sebuah rumah mewah di kawasan Cibubur. Apa ini? Bisikku, mataku terpaku pada nama pembeli di dokumen itu, Bramantio. Suami Anda, Bu, Pak Tirtayasa menjelaskan dengan tenang, telah membeli sebuah rumah baru. Uang muka sebesar 500 juta rupiah telah dibayarkan bulan lalu. Dan cicilan pertama sebesar 50 juta rupiah baru saja dibayarkan minggu kemarin. Semua transaksi berasal dari rekening gabungan Anda dan suami Anda. Napasku tercekat. Rumah. Bukan rumah kecil atau apartemen sederhana. Dari brosur yang juga disertakan Pak Tirtayasa, itu adalah sebuah rumah 2 lantai di klaster elit, lengkap dengan kolam renang pribadi. Rumah impian. Tapi bukan untukku, istrinya. Rumah itu untuk Laras, sang pelakor. Ada lagi, Bu. Lanjut Pak Tirtayasa, seolah pukulan tadi belum cukup telak. Menurut informasi dari orang dalam kami di pihak developer, rumah itu akan ditempati oleh wanita itu bersama seluruh keluarganya. Mereka berencana pindah dari kampung halaman mereka.
Duniaku seakan berhenti berputar. Jadi, ini rencana besar suamiku. Pria yang hidup menumpang padaku, yang setiap sen uangnya berasal dariku, dengan lancang menggunakan hartaku untuk membangun istana bagi selingkuhannya dan keluarganya. Dia tidak hanya mengkhianatiku, dia merampokku secara terang-terangan. Dia akan sering menginap di sana, tentu saja. Membangun keluarga baru, kehidupan baru, sementara aku, istrinya yang sah, dibiarkannya sendirian di penthouse mewah kami yang kini terasa seperti penjara emas. Dasar pria tak tahu diri. Kemarahan yang luar biasa menjalari seluruh tubuhku, begitu panas, begitu kuat, hingga rasa sakit di hatiku pun mati rasa. Yang tersisa hanyalah amarah yang dingin dan tajam. Aku tidak lagi melihat Bram sebagai suamiku, tetapi sebagai parasit yang harus dibasmi. Terima kasih, Pak Tirtayasa, kataku, suaraku terdengar asing di telingaku sendiri, begitu tenang dan terkendali. Informasi ini lebih dari cukup. Tolong hentikan pengawasan. Kirimkan tagihan Anda, saya akan segera melunasinya. Aku pulang ke penthouse dengan pikiran yang berkecamuk, bukan dengan kesedihan, tapi dengan sebuah rencana yang mulai terbentuk. Rencana pembalasan yang kejam dan setimpal. Aku tidak akan langsung mengkonfrontasinya. Oh, tidak. Itu terlalu mudah baginya. Aku tidak akan memberinya kepuasan untuk melihatku menangis atau histeris. Aku akan membiarkannya terbang setinggi mungkin, membiarkannya menikmati mimpi indahnya bersama sang pelakor. Aku akan membiarkannya membawa Laras dan seluruh keluarganya ke rumah impian itu. Dan tepat saat dia merasa berada di puncak dunia, aku akan memotong sayapnya dan menjatuhkannya ke dasar jurang yang paling dalam. Malam itu, saat Bram pulang dengan senyum palsu dan cerita bohongnya, aku menyambutnya dengan senyum termanisku. Aku bahkan memasak makanan kesukaannya. Dia tidak tahu, senyumku adalah senyum malaikat maut. Dia tidak tahu, makanan yang ia santap adalah perjamuan terakhirnya dalam kemewahan. Dia pikir aku bodoh. Dia pikir aku tidak tahu apa-apa. Dia salah besar. Permainan ini baru saja dimulai, dan aku yang akan menentukan aturan mainnya. Pagi berikutnya, aku bangun dengan sebuah tujuan yang jelas. Rasa sakit telah bermetamorfosis menjadi kekuatan yang dingin dan terukur. Aku bukan lagi korban yang meratapi nasib, aku adalah sang arsitek dari sebuah kehancuran yang akan datang. Rencanaku harus dieksekusi dengan sempurna, tanpa celah. Langkah pertama adalah memutus sumber kehidupannya, uangku. Aku pergi ke bank prioritas tempat semua asetku dikelola. Aku duduk di hadapan manajer bank, seorang wanita parubaya yang sudah lama mengenalku. Dengan tenang dan tanpa emosi, aku menjelaskan situasinya. Saya ingin memblokir semua kartu debit dan kredit atas nama Bramantio yang terhubung dengan rekening gabungan kami. Segera, perintahku. Suaraku tegas, tidak menyisakan ruang untuk pertanyaan. Manajer itu menatapku dengan prihatin. Tentu, Bu Arini. Tapi, apakah Ibu yakin? Ini akan memutus akses Tuan Bramantio sepenuhnya. Saya sangat yakin, jawabku dingin. Rekening itu 100% berisi uang saya. Saya adalah penjamin utama dan sumber dana tunggal. Saya punya hak penuh untuk melakukannya. Selain itu, saya ingin semua notifikasi transaksi dari rekening itu dialihkan sepenuhnya ke nomor ponsel pribadi saya. Prosesnya berjalan cepat. Dalam waktu kurang dari 1 jam, semua akses finansial Bramantio telah diputus. Dia kini hanyalah seorang pria dengan dompet tebal berisi kartu-kartu plastik tak berguna. Dia belum tahu itu. Dia masih berada di kantor, mungkin sedang bertukar pesan mesra dengan Laras, merencanakan masa depan mereka di rumah yang dibeli dengan uangku. Sebuah senyum sinis tersungging di bibirku. Selanjutnya, aku menelepon pengacaraku. Siapkan surat-surat yang kita butuhkan. Kepemilikan aset, perjanjian pranikah, dan surat gugatan cerai. Tapi jangan kirimkan apapun dulu. Tunggu instruksi dari saya. Hari-hari berikutnya adalah ujian kesabaran. Aku harus terus memainkan peranku sebagai istri yang tidak tahu apa-apa. Aku melihat Bram mulai gelisah. Suatu hari, dia pulang dengan wajah sedikit pias. Sayang, aneh sekali. Tadi aku mau bayar makan siang dengan klien, tapi kartunya ditolak. Katanya, mencoba terdengar santai. Mungkin ada gangguan sistem di bank.
Aku menatapnya dengan tatapan penuh simpati palsu. Oh ya? Coba telepon banknya, Mas. Mungkin memang sedang ada masalah. Tentu saja dia tidak akan menelepon bank. Dia tahu, jika dia menelepon, pihak bank akan mengkonfirmasi bahwa kartu itu diblokir atas perintahku. Dia terjebak. Aku sengaja membiarkan beberapa lembar uang tunai di laci meja rias. Aku tahu dia akan mengambilnya diam-diam. Aku melihat jumlahnya berkurang setiap hari. Biarlah. Biarkan dia menikmati sisa-sisa kemudahan hidupnya. Itu hanya akan membuat kejatuhannya nanti terasa lebih menyakitkan. Aku tahu dari informasi yang kudapatkan sebelumnya bahwa cicilan rumah kedua jatuh tempo pada tanggal 25. Aku menghitung hari dengan antisipasi yang dingin. Aku membayangkan kepanikan Laras dan keluarganya. Mereka pasti sudah pindah dari kampung, membawa semua mimpi dan harapan mereka ke rumah mewah itu. Mereka sudah merasakan nikmatnya hidup di istana yang dibangun di atas penderitaanku. Sementara itu, aku mulai menarik aset-asetku yang lain. Mobil sport yang biasa dipakai Bram, aku perintahkan sopir pribadiku untuk membawanya ke bengkel untuk servis rutin dan tidak pernah mengembalikannya. Saat Bram bertanya, aku hanya menjawab, masih banyak yang harus diperbaiki, Mas. Pakai mobil yang lain saja dulu. Tentu saja, mobil yang lain adalah mobil operasional kantor yang jauh lebih sederhana. Aku melihat kilat kekesalan di matanya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap hari, aku mengamatinya. Aku melihat kepercayaan dirinya perlahan terkikis. Pria yang dulu berjalan dengan angkuh kini tampak lebih sering menunduk. Dia menjadi lebih pendiam, lebih sering melamun. Dia pasti sedang pusing 7 keliling, memikirkan bagaimana cara membayar cicilan rumah puluhan juta rupiah tanpa akses ke rekening. Mungkin dia mencoba meminjam dari teman-temannya, tapi siapa yang mau meminjamkan uang sebanyak itu pada pria yang semua orang tahu hidupnya ditanggung oleh istrinya? Malam sebelum tanggal jatuh tempo, aku sengaja mengajaknya makan malam di restoran paling mahal di kota. Aku memesan wine terbaik dan makanan termahal. Aku bersulang untuk kesuksesan kita. Untuk masa depan kita yang lebih cerah, Mas, kataku sambil tersenyum, menatap matanya dalam-dalam. Dia membalas senyumku, tapi matanya tampak kosong. Ada ketakutan di sana. Dia pasti merasa seperti sedang berjalan di atas tali di atas jurang yang dalam, dan dia tidak tahu bahwa aku sedang memegang gunting, siap memotong tali itu kapan saja. Malam itu, saat dia tertidur pulas, atau mungkin hanya pura-pura tidur, aku menatap wajahnya untuk waktu yang lama. Tidak ada lagi cinta yang tersisa, hanya rasa jijik. Pria ini telah mengambil begitu banyak dariku, bukan hanya uang, tapi juga kepercayaan, harga diri, dan tahun-tahun hidupku. Besok adalah awal dari pembalasanku. Besok, dia akan mulai membayar semua utangnya. Dan aku akan memastikan bunganya akan sangat, sangat tinggi. Skenario kehancuran telah dimulai, dan tirai panggung akan segera terbuka. Tanggal 25 akhirnya tiba. Bagiku, ini adalah hari yang kunanti-nantikan. Bagi Bramantio dan Laras, ini adalah awal dari mimpi buruk mereka. Aku sengaja mengambil cuti hari itu, duduk santai di balkon penthouseku sambil menyesap teh melati, membayangkan drama yang sedang berlangsung di belahan kota yang lain. Ponselku, yang kini menerima semua notifikasi dari bank, tetap sunyi. Tidak ada notifikasi pembayaran cicilan sebesar 50 juta rupiah. Tentu saja. Di rumah mewah di Cibubur, suasana pasti jauh dari kata santai. Aku bisa membayangkan Laras, yang selama sebulan terakhir telah bergaya hidup seperti seorang ratu, mulai panik. Dia mungkin sudah menelepon Bram puluhan kali. Mas, gimana ini? Udah tanggal 25. Kamu udah bayar cicilannya belum? Nanti kita diusir, Mas. Suara cemprengnya yang manja pasti kini berubah menjadi jeritan histeris. Aku juga bisa membayangkan keluarganya, ayah, ibu, dan mungkin beberapa adiknya yang ikut menumpang. Wajah mereka yang tadinya sumringah menikmati fasilitas rumah baru, kini pasti pias penuh kecemasan. Mereka telah meninggalkan segalanya di kampung, menjual sawah atau ternak mereka, demi mengejar mimpi hidup mewah di Jakarta yang dijanjikan oleh calon menantu kaya raya mereka. Sementara itu, Bram pasti sedang berada di nerakanya sendiri. Dia tidak bisa dihubungi. Aku tahu dia mematikan ponselnya.
Dia bersembunyi seperti pengecut. Dia tidak punya uang, tidak punya solusi, dan tidak punya keberanian untuk menghadapi Laras atau developer. Sore harinya, aku menerima email. Bukan dari bank, tapi dari Pak Tirtayasa. Meskipun tugasnya sudah selesai, dia rupanya masih memiliki mata-mata di lingkungan perumahan itu. Dia mengirimiku sebuah video pendek yang direkam dari kejauhan. Dalam video itu, aku melihat Laras sedang berdiri di depan gerbang rumah, berbicara di telepon dengan gestur marah. Dia mondar-mandir seperti setrikaan, tangannya menunjuk-nunjuk ke udara, mulutnya komat-kamit. Meskipun aku tidak bisa mendengar suaranya, aku tahu dia sedang meluapkan amarahnya pada Bram. Beberapa saat kemudian, sebuah mobil dari pihak developer datang. Dua orang pria berbadan tegap turun dan memberikan sebuah surat peringatan kepada Laras. Wajah Laras langsung pucat pasi. Aku tertawa. Tawa yang keluar dari lubuk hatiku yang paling dalam. Tawa kemenangan. Rasakan itu, Laras. Rasakan bagaimana rasanya ketika mimpi indahmu direnggut dalam sekejap. Hari-hari berikutnya, teror itu pasti semakin menjadi-jadi. Pihak developer pasti terus-menerus menelepon, mengirim surat, dan bahkan mungkin mengirim orang untuk menagih. Bram semakin tertekan. Di kantor, performanya menurun drastis. Dia sering melamun, mudah marah, dan tampak sangat kacau. Beberapa karyawan mulai berbisik-bisik. Tentu saja, aku membiarkannya. Biarkan semua orang melihat betapa tidak kompetennya dia tanpa uangku. Aku sengaja menambah tekanannya. Suatu malam, aku berpura-pura membuka situs jual beli properti di laptopku saat dia ada di dekatku. Mas, lihat deh, kataku dengan nada antusias. Ada rumah bagus di Cibubur, dekat dengan klaster yang sedang kita kembangkan. Harganya bagus. Mungkin bisa jadi investasi kita selanjutnya. Aku melihatnya menelan ludah. Wajahnya tegang. Ah, jangan dulu, sayang. Kita fokus ke proyek yang ada saja, jawabnya cepat, mencoba mengalihkan pembicaraan. Kenapa? Aku lihat-lihat saja kok. Siapa tahu ada yang cocok, balasku, sambil terus menggulir layar, sengaja berhenti di foto-foto rumah yang modelnya mirip dengan yang ia belikan untuk Laras. Dia tidak tahan lagi. Dia bangkit dan pergi ke kamar mandi dengan alasan sakit perut. Aku tahu dia sedang panik. Dia pasti berpikir aku sudah mulai curiga. Kepanikan di rumah impian itu mencapai puncaknya di akhir minggu. Pak Tirtayasa kembali mengirimkan laporan tidak resmi. Rupanya, Laras sudah tidak tahan lagi. Dia menganggap Bram hanya menipunya. Dia merasa janji-janji manis tentang kehidupan mewah hanyalah bualan kosong. Dia dan keluarganya kini hidup dalam ketakutan akan diusir setiap saat. Pertengkaran mereka tak terhindarkan lagi. Laras, dalam kemarahannya, pasti telah menghina Bram habis-habisan. Mengatainya pria tak becus, pembohong, dan tidak modal. Sesuatu yang ironis, karena memang benar dia tidak punya modal apa-apa selain wajah tampan dan mulut manisnya. Semua modal berasal dariku. Bram, yang egonya setinggi langit, pasti tidak terima dihina seperti itu, apalagi di depan calon mertuanya. Harga dirinya yang rapuh itu hancur berkeping-keping. Pria yang selama ini dipuja-puja sebagai pangeran penyelamat kini dicap sebagai penipu. Surga kecil yang coba ia bangun untuk memuaskan egonya kini telah berubah menjadi arena pertarungan yang brutal. Mereka saling menyalahkan, saling meneriakkan kata-kata kotor. Rumah impian itu kini dipenuhi dengan energi negatif dan kebencian. Aku membayangkan semua itu dengan kepuasan yang luar biasa. Ini bahkan lebih baik dari yang kubayangkan. Aku tidak perlu mengotori tanganku. Mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Bram telah menggali lubangnya sendiri, dan kini, Laras dan keluarganya ikut menariknya jatuh ke dalam lubang itu. Dan aku hanya perlu duduk manis, menonton pertunjukan, dan menunggu saat yang tepat untuk babak final. Batas waktu pembayaran telah lewat 2 minggu. Surat peringatan ketiga dan terakhir telah dilayangkan oleh pihak developer. Aku tahu dari sumberku bahwa hari ini adalah hari eksekusi. Hari di mana Laras dan keluarganya akan diusir secara paksa. Aku tidak mungkin melewatkan pertunjukan ini. Pagi itu, aku berdandan dengan sangat cantik. Aku mengenakan gaun terbaikku, riasan wajah yang sempurna, dan perhiasan berlian yang berkilauan.
Aku ingin terlihat seperti seorang ratu yang akan menyaksikan musuh-musuhnya ditaklukkan. Aku menyetir mobilku sendiri menuju perumahan mewah di Cibubur itu, memarkirkannya di jarak yang aman, cukup jauh untuk tidak terlihat mencolok, namun cukup dekat untuk melihat semua drama dengan jelas melalui teropong kecil yang kubawa. Pemandangan di depan rumah itu persis seperti yang kubayangkan, bahkan lebih kacau. Beberapa petugas keamanan perumahan dan 2 orang pria berbadan tegap dari pihak developer sudah berada di sana. Pintu rumah terbuka lebar, dan dari dalam terdengar suara jeritan histeris Laras dan teriakan-teriakan ibunya. "Tidak bisa, Pak. Kami tidak akan pergi. Ini rumah kami," teriak Laras, suaranya melengking. "Maaf, Bu. Anda sudah menunggak pembayaran dan tidak memberikan itikat baik. Sesuai perjanjian, kami berhak mengambil alih kembali properti ini," jawab salah satu pria berbadan tegap itu dengan tegas. Kemudian, proses pengosongan paksa dimulai. Barang-barang mereka dikeluarkan satu persatu dan dilemparkan begitu saja ke halaman depan. Sofa kulit imitasi yang tampak norak, lemari pakaian dari kayu murahan, kasur yang dibungkus plastik, dan tumpukan kardus berisi peralatan dapur. Semua barang bawaan dari kampung yang mereka bangga-banggakan kini teronggok seperti tumpukan sampah di halaman rumah mewah itu. Para tetangga, yang kebanyakan adalah orang-orang kaya, mulai keluar dari rumah mereka. Mereka menonton dengan tatapan mencemooh dan berbisik-bisik. Ini adalah penghinaan publik yang luar biasa. Wajah Laras dan keluarganya merah padam menahan malu dan amarah. Ibunya bahkan sampai pingsan dan harus dibopong oleh ayahnya. Suasananya benar-benar ricuh dan menyedihkan. Dan di tengah kekacauan itu, Bramantio akhirnya datang. Dia datang dengan mobil operasional kantor yang sederhana, pemandangan yang kontras dengan mobil-mobil mewah milik para tetangga. Wajahnya tampak 100 tahun lebih tua. Kantung matanya menghitam, rambutnya acak-acakan. Dia tampak seperti orang kalah. Begitu melihat Bram, Laras langsung menyerangnya seperti singa betina yang terluka. "Ini semua gara-gara kamu, Mas. Kamu pembohong. Penipu," jeritnya sambil memukuli dada Bram. "Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang mau nikahin aku. Lihat sekarang. Kita diusir seperti anjing." "Aku malu, Mas. Malu." Bram hanya bisa diam, menerima setiap pukulan dan makian. Dia mencoba menenangkan Laras, tapi Laras sudah kalap. Ayah Laras pun ikut maju, menunjuk-nunjuk wajah Bram dengan marah. "Kamu sudah mempermalukan keluarga kami. Kamu harus tanggung jawab." Aku tersenyum dari dalam mobilku. Pemandangan ini lebih indah dari matahari terbenam manapun. Tapi, pestanya belum selesai. Aku punya satu kejutan lagi untuk mereka. Aku mengeluarkan ponselku dan menelepon seseorang dari perusahaan leasing. "Halo, bisa tolong tarik mobil dengan nomor polisi B1234XYZ? Lokasinya sudah saya kirim. Atas nama saya, Arini Wijoyo. Kuncinya ada pada pria yang sedang dikerumuni di sana." 15 menit kemudian, sebuah mobil derek tiba di lokasi. 2 orang debt collector berbadan kekar turun dan langsung menghampiri Bram. "Selamat siang, Pak Bramantio," kata salah satu dari mereka dengan suara berat. "Kami dari pihak leasing. Berdasarkan instruksi dari pemilik, Ibu Arini Wijoyo, kami harus menarik mobil ini." Mata Bram membelalak tak percaya. Dia menatap mobil operasional kantor itu, lalu menatap para debt collector, lalu tatapannya menyapu ke sekeliling, seolah mencariku. Dia pasti sadar sekarang. Dia pasti tahu bahwa aku adalah dalang di balik semua ini. "Tunggu, tidak bisa begitu. Ini mobil kantor," protes Bram, suaranya lemah. "Surat-suratnya atas nama Ibu Arini, Pak. Mohon serahkan kuncinya secara baik-baik," desak debt collector itu. Dengan tangan gemetar, Bram menyerahkan kunci mobil itu. Kini, dia benar-benar tidak punya apa-apa. Dia terdampar di tengah jalan bersama selingkuhannya yang histeris, calon mertua yang murka, dan tumpukan barang rongsokan mereka. Tanpa uang, tanpa rumah, dan sekarang, tanpa kendaraan. Mereka benar-benar bingung harus membawa semua barang itu pakai apa. Aku menyalakan mesin mobilku. Pertunjukan sudah selesai. Aku telah merebut kembali semua yang menjadi milikku. Aku membiarkan mereka terpuruk dalam kekacauan yang mereka ciptakan sendiri.
Saat aku melajukan mobilku melewati jalan di depan rumah itu, aku sengaja membunyikan klakson. Bram menoleh dan mata kami bertemu untuk sesaat. Aku memberinya senyum termanisku, senyum kemenangan yang mutlak. Wajahnya berubah dari kaget menjadi pucat pasi. Dia tahu, ini belum berakhir. Puncak dari pembalasanku masih menantinya. Keesokan harinya, udara di kantor terasa tegang. Aku telah mengirimkan email pada tengah malam, mengundang seluruh karyawan, dari level direksi hingga staf paling junior, untuk sebuah rapat umum penting di aula utama pada pukul 10 pagi. Tidak ada yang tahu apa agenda rapat itu, dan desas-desus pun menyebar dengan cepat. Bramantio datang ke kantor dengan penampilan yang paling buruk yang pernah kulihat. Wajahnya kuyu, kemejanya sedikit kusut, dan matanya merah. Dia pasti tidak tidur semalaman, memikirkan bencana yang menimpanya kemarin. Dia mencoba menghindariku, tapi aku sengaja memanggilnya ke ruanganku sebelum rapat dimulai. Mas, kamu harus hadir di rapat nanti. Ada pengumuman penting mengenai restrukturisasi perusahaan, kataku dengan nada profesional yang dingin. Dia hanya mengangguk lemah, tidak berani menatap mataku. Dia pasti sudah menduga sesuatu yang buruk akan terjadi, tapi dia tidak akan pernah bisa membayangkan sejauh mana aku akan melangkah. Pukul 10 tepat, aula utama sudah penuh sesak. Semua mata tertuju padaku saat aku melangkah ke atas podium. Bram duduk di barisan depan bersama para manajer lainnya, tampak seperti seorang pesakitan yang menunggu vonis hakim. Aku memulai pidatoku dengan tenang. Aku berbicara tentang visi perusahaan, tentang pencapaian kita, tentang pentingnya integritas dan loyalitas. Kata-kata itu sengaja kupilih untuk menyindirnya. Integritas, kataku, mataku menatap lurus ke arah Bram, adalah fondasi dari perusahaan ini. Kita tidak bisa mentolerir pengkhianatan, baik dalam bentuk korupsi, maupun dalam bentuk penyalahgunaan kepercayaan. Suasana menjadi hening. Semua orang bisa merasakan bahwa ini bukan rapat biasa. Hari ini, lanjutku, suaraku mulai menajam, saya tidak akan berbicara tentang angka dan grafik. Saya akan menceritakan sebuah kisah. Sebuah kisah tentang serigala berbulu domba yang telah kita pelihara di tengah-tengah kita. Aku menekan tombol remote di tanganku. Layar proyektor raksasa di belakangku yang tadinya menampilkan logo perusahaan, kini berubah. Foto pertama yang muncul adalah foto mesra Bram dan Laras yang sedang makan malam romantis. Aula langsung riuh dengan bisikan-bisikan kaget. Wajah Bram menjadi seputih kertas. Dia terpaku di kursinya, tidak bisa bergerak. Aku melanjutkan presentasiku dengan metodis, seperti sedang memaparkan data bisnis. Satu persatu, bukti pengkhianatannya kutampilkan di layar lebar. Foto-foto mereka di hotel. Salinan bukti transfer uang ke rekening Laras. Dan puncaknya, aku menampilkan dokumen perjanjian pengikatan jual-beli rumah mewah di Cibubur itu, lengkap dengan rincian pembayaran uang muka dan cicilan pertama yang berasal dari rekening gabunganku. Pria ini, kataku sambil menunjuk Bram dengan remote proyektor, suaraku bergema di seluruh ruangan. Tuan Bramantio, manajer yang kita hormati, telah menggunakan aset perusahaan, aset saya, untuk membiayai kehidupan ganda dan membelikan rumah mewah untuk selingkuhannya. Penghinaan itu total dan absolut. Semua mata kini tertuju pada Bram, bukan lagi dengan bisikan, tapi dengan tatapan jijik, cemooh, dan kasihan. Para kolega yang dulu menjilatnya kini menatapnya seolah dia adalah kotoran yang menempel di sepatu mereka. Bram mencoba berdiri, mungkin untuk protes atau melarikan diri, tapi kakinya terlalu lemas. Dia terduduk kembali, menundukkan kepalanya dalam-dalam, menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Saya bahkan punya rekaman percakapan mereka, tambahku, memberikan pukulan terakhir. Aku memutar rekaman singkat di mana Bram menjanjikan Laras bulan dan bintang, mengatakan bahwa dia akan segera menceraikan istrinya yang tua dan membosankan itu. Suara tawa sinis terdengar dari beberapa sudut ruangan. Aku mematikan proyektor. Layar kembali menampilkan logo perusahaan. Aku menatap kerumunan karyawan, lalu kembali menatap sosok yang hancur di barisan depan. Perusahaan ini dibangun di atas kerja keras dan kejujuran, kataku dengan suara yang lantang dan jelas. Siapapun yang mengkhianati nilai-nilai itu tidak punya tempat di sini. Oleh karena itu, terhitung sejak detik ini,
Tuan Bramantio, secara resmi saya pecat atas tindakan penipuan, penyalahgunaan aset, dan pelanggaran etika berat. Aku memberi isyarat kepada 2 petugas keamanan yang sudah kusiapkan di belakang panggung. Mereka berjalan tegap menghampiri Bram. Silakan antar Tuan Bramantio keluar dari gedung ini. Pastikan dia tidak membawa apapun selain barang-barang pribadinya, perintahku. Bram tidak melawan. Dia terlalu hancur untuk melakukan apapun. Dia digiring keluar dari aula seperti seorang kriminal, di bawah tatapan ratusan pasang mata yang menghakiminya. Pintu aula tertutup di belakangnya, menandai akhir dari karir dan reputasinya. Pesta kehancuran ini telah mencapai puncaknya, dan aku merasa sangat puas. Aku pulang ke penthouse lebih awal hari itu. Udara terasa lebih ringan, seolah beban berat yang selama ini menghimpit dadaku telah terangkat. Aku berjalan melewati setiap ruangan, rumah yang tadinya terasa seperti penjara emas kini kembali menjadi istanaku. Tidak ada lagi jejak pengkhianatan, tidak ada lagi energi negatif dari pria yang telah menumpang hidup padaku. Sesuai perintahku, semua barang milik Bram telah dikemasi. Bukan dimasukkan ke dalam koper-koper mahal yang dulu kubelikan untuknya, tapi ke dalam kantong-kantong sampah hitam besar. Pakaian-pakaian bermerek, sepatu-sepatu mahal, jam tangan mewah, semua yang pernah kuberikan padanya kini teronggok menjadi satu, siap untuk dibuang. Aku memerintahkan asisten rumah tanggaku untuk meletakkan semua kantong sampah itu di lobi apartemen, tempat yang bisa dilihat semua orang. Biar saja dia mengambil sampahnya sendiri. Aku juga sudah mengganti semua kunci. Kunci pintu utama, kunci kamar, bahkan kunci brankas. Dia tidak akan pernah bisa melangkahkan kakinya lagi ke dalam duniaku. Sore harinya, bel apartemen berbunyi. Aku melihat dari interkom, itu Bram. Wajahnya bengkak dan sembab, penampilannya 100 kali lebih buruk dari tadi pagi. Dia pasti datang untuk memohon, untuk meminta maaf, atau mungkin untuk marah. Aku tidak peduli. Aku tidak akan membukakan pintu untuknya. Sebagai gantinya, aku menelepon pengacaraku yang sudah menunggu di lobi. Dia sudah datang. Anda bisa naik sekarang. Beberapa menit kemudian, aku mendengar suara pertengkaran dari luar pintu. Suara Bram yang memohon dan suara pengacaraku yang tegas. Aku tidak membukakan pintu. Aku membiarkan mereka menyelesaikan urusan di koridor. Akhirnya, suara-suara itu menjauh. Aku menunggu beberapa saat sebelum akhirnya membuka pintu. Di lantai, di depan keset selamat datangku, tergeletak sebuah amplop besar berwarna coklat. Amplop yang sama yang diserahkan pengacaraku pada Bram. Itu adalah kado terakhirku untuknya. Kado perpisahan. Di dalamnya ada surat gugatan cerai, lengkap dengan tuntutan ganti rugi atas semua uang yang telah ia gelapkan untuk selingkuhannya. Aku tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Dia harus membayar setiap sen yang telah ia curi dariku. Aku mengambil amplop itu, bukan untuk membacanya, tapi untuk membuangnya ke tempat sampah. Bagiku, bab itu sudah selesai. Aku berjalan ke balkon, menatap matahari yang mulai terbenam, mewarnai langit Jakarta dengan semburat jingga dan ungu. Pemandangan yang indah. Pemandangan kebebasanku. Aku tidak tahu dan tidak peduli apa yang akan terjadi pada Bram dan Laras selanjutnya. Mungkin mereka akan kembali ke kampung dengan menanggung malu. Mungkin mereka akan terlilit utang dan dikejar-kejar penagih. Mungkin mereka akan saling menyalahkan sampai akhir hayat mereka. Itu bukan lagi urusanku. Mereka telah menuai apa yang mereka tabur. Kehancuran yang kuberikan adalah balasan yang setimpal atas pengkhianatan mereka. Aku tidak merasa menyesal. Tidak ada setetes pun air mata. Yang ada hanyalah perasaan lega dan kuat. Aku telah mengambil kembali kendali atas hidupku, perusahaanku, dan kebahagiaanku. Aku telah membakar jembatan masa lalu hingga menjadi abu. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur dengan nyenyak. Aku bermimpi tentang masa depan. Bukan masa depan yang diisi oleh bayang-bayang pengkhianatan, tapi masa depan yang cerah, yang akan kubangun sendiri, untuk diriku sendiri. Aku adalah Arini Wijoyo, seorang wanita yang pernah jatuh, tapi kini bangkit kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Dan duniaku, mahakaryaku, kini kembali utuh menjadi milikku seutuhnya. 5 tahun berlalu sekejap mata.
Langit Jakarta yang dulu menjadi saksi bisu kehancuranku, kini menjadi kanvas bagi kesuksesanku yang semakin gemilang. Perusahaan propertiku, Wijoyo Land, telah merambah pasar internasional. Gedung-gedung pencakar langit yang kami bangun tidak hanya berdiri kokoh di ibu kota, tetapi juga di beberapa kota besar di Asia Tenggara. Namaku, Arini Wijoyo, kini tidak hanya dikenal sebagai pengusaha wanita yang tangguh, tetapi juga sebagai seorang filantropis yang mendedikasikan sebagian kekayaannya untuk pendidikan anak-anak kurang mampu. Aku telah menemukan kedamaian. Rasa sakit dan amarah yang dulu membakar hatiku telah lama padam, berganti menjadi kebijaksanaan dan rasa syukur. Aku belajar bahwa terkadang, kita harus kehilangan sesuatu yang kita kira berharga untuk menemukan sesuatu yang jauh lebih bernilai, diri kita sendiri. Penthouse ini tidak lagi terasa seperti penjara emas, melainkan sebuah singgasana tempatku memandang dunia yang telah kutaklukkan dengan caraku sendiri. Aku tidak lagi membutuhkan pelengkap kebahagiaan, aku adalah sumber kebahagiaanku sendiri. Lalu, bagaimana dengan mereka? Bramantio dan Laras. Sesekali, kabar tentang mereka sampai ke telingaku, dibawa oleh angin gosip dari kenalan lama. Nasib mereka persis seperti yang telah kutakdirkan. Setelah dipermalukan dan dipecat, tidak ada satupun perusahaan yang mau menerima Bramantio. Reputasinya hancur lebur. Video, rapat umum, itu rupanya direkam oleh salah satu karyawan dan sempat viral di kalangan terbatas dunia bisnis. Semua orang tahu dia adalah seorang penipu yang hidup dari harta istrinya. Dia mencoba memulai bisnis kecil-kecilan, tetapi selalu gagal. Tanpa modal, tanpa koneksi, dan tanpa keahlian sejati selain merayu, dia tidak berdaya. Kudengar, terakhir kali dia terlihat bekerja sebagai sales mobil di sebuah showroom kecil di pinggiran kota, tubuhnya lebih kurus, wajahnya kuyu, dan sorot matanya yang dulu menawan kini redup dan penuh penyesalan. Dia tidak pernah mencoba menghubungiku lagi setelah proses perceraian yang memaksanya membayar ganti rugi hingga membuatnya bangkrut total. Dia tahu, pintu ke duniaku telah tertutup untuknya selamanya. Sementara Laras dan keluarganya, mereka menelan pil yang lebih pahit. Setelah diusir dengan memalukan, mereka tidak punya pilihan selain kembali ke kampung halaman mereka. Namun, kampung halaman tidak lagi menjadi tempat yang ramah. Berita tentang kegagalan dan aib mereka di Jakarta menyebar lebih cepat dari api. Mereka yang dulu pergi dengan kepala tegak penuh kesombongan, kini kembali dengan kepala tertunduk menanggung malu. Laras, gadis yang bermimpi menjadi nyonya besar, kini menjadi bahan gunjingan setiap tetangga. Tidak ada pria baik-baik di desanya yang mau menikahinya. Dia dicap sebagai wanita gampangan yang gagal menjadi pelakor. Kudengar, untuk menyambung hidup, dia terpaksa bekerja sebagai buruh di pabrik garmen dengan upah yang pas-pasan, jauh dari gemerlap kemewahan yang pernah ia cicipi sesaat. Rumah impiannya di Cibubur kini hanya menjadi kenangan pahit, sebuah monumen dari keserakahan yang menghancurkan hidupnya. Suatu sore, saat aku sedang menikmati teh di balkon, sebuah notifikasi email muncul di ponselku. Dari Pak Tirtayasa. Bukan sebuah laporan, hanya sebuah pesan singkat. Selamat sore, Bu Arini. Saya hanya ingin mengucapkan selamat atas peresmian proyek baru Anda di Singapura. Saya turut bangga. Semoga Ibu selalu bahagia. Aku tersenyum. Aku mengetik balasan singkat, terima kasih, Pak Tirtayasa. Kebahagiaan ini tidak akan saya raih tanpa bantuan Anda membuka mata saya dulu. Aku meletakkan ponselku dan kembali menatap cakrawala. Matahari terbenam melukiskan warna keemasan di langit, sama seperti sore itu, 5 tahun yang lalu. Namun, rasanya sangat berbeda. Dulu, matahari terbenam adalah simbol akhir yang menyakitkan. Kini, ia adalah janji akan fajar yang baru, hari esok yang lebih cerah. Aku tidak lagi membenci Bram atau Laras. Rasa itu terlalu melelahkan dan tidak ada gunanya. Mereka hanyalah bagian dari masa laluku, sebuah pelajaran mahal tentang cinta, kepercayaan, dan pengkhianatan. Mereka telah menerima hukuman yang setimpal, bukan dariku, tetapi dari perbuatan mereka sendiri. Karma, seperti yang orang bilang, adalah hakim yang paling adil. Aku, Arini Wijoyo, telah memenangkan pertempuran. Bukan hanya pertempuran melawan mereka, tetapi juga pertempuran melawan diriku sendiri. Aku telah menang atas rasa sakit, atas kesedihan, dan atas keraguan.
Aku telah membangun kembali kerajaanku di atas puing-puing pengkhianatan, dan kini, kerajaanku berdiri lebih megah dan lebih kokoh dari sebelumnya. Dan di singgasanaku, aku duduk sendirian, bukan dalam kesepian, tetapi dalam keutuhan yang damai.